A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu fakta yang wajib kalian ketahui di sini, dan ini sebenarnya bukan rahasia. Kita semua sudah tahu tentang hal ini, teman-teman. Tetapi saya ingin mengajak kalian semua berpikir. Sebenarnya para habaib ini, terkhusus kemarin saya pernah mereaction beberapa habib juga yang memberikan statement yang sangat-sangat lucu. Yang satu, anaknya Habib Taufik Asygaf, di mana si anak ini memberikan statement di depan umum, di ceramahnya, kalau apabila kita menjumpai habib yang mabuk, jangan diapa-apain, jangan dibenci, jangan dicaci, jangan dihukum, jangan dicambuk. Mabuknya depan umum loh. Oke lah kalau dia mabuknya sembunyi-sembunyi, tetapi mabuknya depan umum, di depan rumahnya sampai teler. Kalau kita menjumpai yang seperti itu, apa katanya? Gak usah diapa-apain. Kalau kita mau ngasih duit, jangan kasih duit, kasih dia beras agar bisa makan. Kalau sampai tahu ada habib mabuk, ada habib mabuk jadi kayak duit, jangan beras. Loh, Takut uangnya dibagi mak, kasih beras. kok minta dikasih? Gak kerja, gak mau kerja kalian. Minta dikasih. Allah, kerja. Jangan mengharapkan pemberian orang, kerja. Terus yang berikutnya, telapak kaki habib yang mabuk, yang nakal, yang narkoba, itu jauh lebih sempurna, lebih mulia dari kepalanya kiai yang bersorban, yang alim. Kiai yang alim, kepalanya itu tidak kalah mulia dengan telapak kakinya habaib yang narkoba, yang maksiat, yang mabuk, yang nakal. Doktrin ini namanya. Meskipun yang mengucapkan bukan habaib, tapi pernyataan seperti ini justru telah merendahkan ilmu. Karena orang itu bisa mulia karena ilmu. Orang bisa bertakwa karena ilmu. Orang bisa berjumpa dengan Allah kelak dengan ilmu. Manusia bisa selamat dunia akhirat karena ilmu. Tidak ada suatu apapun yang lebih mulia daripada keutamaan ilmu. Berilmu. Enggak. Kalau bagi para habaib, pokoknya habaib ini mulia karena nasab. Sebodoh apapun dia, lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Ya, pemahaman seperti ini pendunguan. Setelah kita dungu, kakinya habaib kita cium. Nyungsep kita nyium mereka. Nyium kakinya maksudnya. Kakinya saja dicium. Bekas roti yang digigit habib dibeli. Semua bekas mereka dibeli. Kenapa istri yang bekas dipakai habaib diceraikan? Kenapa? Apa gak mulia lagi itu habib? Harusnya bukan dicerai. Lanjut. Karena mulia itu. Surga kalian tanpa hisab. Top. Terus yang berikutnya di sini saya ingin membahas kenapa kemarin ada salah satu habaib yang dengan sangat berani dia ingin pensiun jadi habaib, ingin berhenti jadi habaib karena selama corona tidak ada pengajian, tidak ada maulid, tidak ada haul, tidak ada kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Sampai seperti itu mereka ngomongnya, mau pensiun jadi habib karena tidak ada pengajian katanya. Dan sekarang kita lihat apakah mereka ini mendapatkan uang dari pengajian itu? Apakah mereka hidupnya dari sana? Sampai-sampai krisis ekonomi katanya. Bukan cuma pedagang yang krisis, kami para habaib krisis juga katanya. Gara-gara tidak ada pengajian, gara-gara tidak ada maulid. Dan ternyata setelah saya lihat beberapa postingan, saya cari-cari di media, ternyata muncul anggaran-anggaran yang dimana angkanya fantastis teman-teman. Dari belasan juta, puluhan juta, sampai ada yang melebihi 100 juta anggaran itu. Dan di sini ada satu pembahasan, ada anggaran yang bocor ke publik yang sengaja dibocorkan untuk jadi pembelajaran kepada kita, yaitu anggaran Maulid Nabi yang mencapai 70 juta. Bayangkan, 70 juta. Tapi ini bukan masalah sebenarnya untuk mengadakan acara pengajian, untuk mengadakan acara makan bersama, mengundang anak-anak yatim, mengundang anak-anak miskin untuk diberikan makanan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai habaib juga nyumbang harusnya. Sebagai ulama nyumbang untuk memberikan anak yatim makan, untuk memberikan orang miskin makan. Bukan malah mereka datang mengharap pemberian. Sampai-sampai kalau tidak ada pengajian, tidak ada acara seperti ini, mau pensiun katanya. Dongo ini. Oke, coba kita langsung baca seperti apa perincian biaya maulid nabinya. Oke, ini dia ya teman-teman. Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, Jakarta Selatan. Oh, di daerah tempat saya ini ya. Daerah tempat saya, Tabligh Akbar Kebayoran bersolawat. Coba kita lihat perinciannya. Rencana anggaran biaya, anggaran dana, keterangan biaya total. Perizinan lokal 2 juta. Ya, perizinan lokal 2 juta. Jutaan. Terus berikutnya, transportasi ulama dan guru 10 juta.
Siapa saja? Apakah banyak ini yang diundang? Ulamanya, transportasinya 10 juta teman-teman. Truk engkel 2 unit, drop barang 1.750.000, pick up barang 1.750.000. Sudah 13 juta. Di bagian ini sudah 13 juta teman-teman. Pokoknya paling tinggi transportasi ulama dan guru. Siapa ulamanya? Panggung 8 kali 10 5 juta, umbul-umbul 1 juta, sound system 3,5 juta, lighting 3 juta, baliho 2.500.000, genset 2 juta, dekorasi 2 juta. Waduh, enak ini ya. Dokumentasi 1.500.000. Oke, lanjut. Pokoknya keterangannya banyak ini ya. Konsumsi, konsumsinya dihitung teman-teman. Ya, konsumsi 7 juta. Konsumsi ulama, khusus ulamanya saja 7 juta makanannya. Makan apa kira-kira 7 juta itu ya? Kru 5 juta, mineral water 5.500.000. Jadi jemaah makan apa ini? Biaya tak terduga 7 juta. Waduh, selain konsumsi sudah 50.500.000 teman-teman ya. Pengarakan dan kembang api 5 juta. Beli kembang api 5 juta. Jadi uang 5 juta dibuat bakar-bakar uang kembang api. Biaya tak terduga 7 juta. Biaya tak terduganya banyak. Allahu Akbar. Ulama 7 juta. Konsumsi ulamanya 7 juta teman-teman. Akhirnya apa? Total 70 juta. Segitunya ya. Bayangkan uang 70 juta. Jadi di sini yang makan siapa? Ulama. Yang makan ulama, terus kru, terus mineral water 5. Beli apa? 5 juta ini mineral water seperti apa ya? Banyak sekali beli mineral water ini sampai 5 juta. Allah, di Jakarta Selatan. Terus kabarnya ini katanya yang diundang Habib Ja'far. Entah Habib Ja'far yang mana, yang ini atau yang ini ya. Kalau yang ini jelas kita tahu siapa dia. Dia adalah orang Syiah yang mondok di Yapi teman-teman, Bangil. Kita sudah tahu kalau kita membaca sejarah Yapi Bangil, itu adalah pondok pesantrennya orang-orang Syiah. Dan ada bukti-bukti yang otentik mengenai Habib yang ini, di mana dia menyatakan dakwah Syiah harus lebih halus lagi katanya teman-teman. Terus kalau kita searching lagi seperti apa Yapi Bangil ini, ternyata teman-teman ada satu fakta yang menarik yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama, pendirinya siapa? Pendirinya siapa? Seorang Habib juga yang berasal dari Hadramaut. Coba kita baca. Nih pendirinya teman-teman. Ini adalah pendirinya Yapi Bangil teman-teman. Pesantren Yapi Bangil, Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Jadi Habib dari marga Al-Habsyi teman-teman. Biasa disebut sebagai Ustadz Husain Al-Habsyi, adalah ulama dan pendakwah asal Surabaya, Jawa Timur. Dia lebih dikenal sebagai pendiri Yapi. Ya, pendiri Yapi. Mengelola 2 pesantren putra dan putri. Keduanya berlokasi di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sekitar 40 km dari pusat kota Surabaya. Kelahiran 21 April 1921, meninggal pada 14 Januari 1994. Denominasi Syiah, gelar Ustadz, mazhab Syiah, mazhabnya Syiah zaman modern. Jadi sudah jelas ini mazhabnya Syiah. Jadi mau apa lagi kalian? Ya, nggak mau apa-apa. Terus kalau kita ngetik juga di Google ya, Google Map, itu muncul langsung di mana Husain Al-Haddad ini ke sana. Ya, seminar katanya. Ya, ini kita lihat di Google Map ini ya, teman-teman. 4 tahun yang lalu, teman-teman. Husain Ja'far itu mengisi kajian di Yapi. Apalagi kalau bukan Syiah. Allah. Tuh, jelas di sini. Jadi kalau kita membaca asal-usulnya Habib yang satu ini, Habib Syiah yang satu ini, jelas. Pendidikannya jelas, alma maternya jelas, postingan-postingannya jelas. Sedangkan ceramah-ceramahnya juga jelas. Liberal, teman-teman. Ya, jadi di sini kalau kita ingin menelisik, jelas bahwa yang paling dekat dengan Jakarta Selatan adalah Ja'far yang ini. Allah. Jadi Habib Syiah, sekarang orang-orang Syiah mulai berkamuflase kepada Sunni dan berdakwah di tengah-tengah Sunni. Ini bukan tuduhan, tapi sudah jelas. Bukan dugaan lagi, tapi sudah jelas di depan mata kita. Tinggal kita membuka mata hati kita. Mata kita melek melihat kenyataan, tetapi belum tentu mata hati kita bisa menerima kenyataan dan mampu melihat kebenaran. Itu saja yang terjadi di permasalahan kita saat ini. Apalagi kaum milenial. Banyak orang yang tergila-gila sudah dengan Ja'far ini. Betapa bahayanya Syiah. Bahaya Syiah. Pelajari lagi sejarah Syiah biar kalian tahu. Allahu Akbar.